Buat kalian yang suka kucuk-kucuk nggak jelas, jangan sampai nasib kalian sama seperti 7 remaja ini yang awalnya iseng-iseng saja dan malah berakhir tragis. Halo guys, welcome to my channel sahabat Topers 28. Kali ini saya akan mereview sebuah cerita film yang berjudul Horror Story. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene terlihat seorang pria menaiki sebuah hotel. Pria itu pun menuju kamar 3046 Hotel Grandios. Setibanya di kamar 3046, pria itu pun melompat ke bawah dan film ini pun baru dimulai. Scene berpindah kepada sekelompok anak muda yang sedang merayakan perpisahan temannya, di mana teman mereka yang bernama Neil akan kerja di Amerika. Tidak lama kemudian seorang perempuan yang bernama Nina terlambat datang karena urusan pekerjaan. Dan acara pun semakin meriah saat satu temannya juga datangnya bernama Magis. Kemudian salah satu dari orang ini menyarankan perpisahan malam ini jangan ada yang tidur sampai besok pagi. Tidak lama kemudian pria tua di bar itu mengkeraskan suara TV-nya, di mana berita di TV itu seorang pengusaha Fikran Narula bunuh diri melompat dari kamar hotel 3046. Dan Fikran Narula adalah orang yang kita lihat di awal scene tadi. Berita di TV itu menambahkan dia bunuh diri karena hutang yang banyak atau bisa saja karena kamar hotel 3046. Karena menurut warga setempat kamar itu memang banyak merenggut nyawa orang. Kemudian salah seorang dari pemuda ini menjelaskan bahwa hotel itu memang berhantu dan siapapun yang datang ke sana pasti takkan selamat atau dilepaskan oleh hantu penunggu hotel itu. Tidak lama kemudian salah seorang dari mereka punya ide gila di mana dia menyarankan untuk acara perpisahan malam ini untuk mengunjungi hotel berhantu itu saja. Singkat cerita, mereka bertujuh pun sampai di depan hotel itu. Saat mereka ingin memasuki hotel itu, tapi hotel itu malah terkunci. Let's just leave. Dan mereka pun cuma bisa memandangi dalam hotel itu dari kaca saja. Saat mereka memutuskan untuk pulang karena tidak bisa memasuki hotel itu, lalu tiba-tiba seorang pria yang bernama Sam mendengar suara radio di dalam hotel itu. Dia pun beranggapan kalau ada radio yang berbunyi berarti ada orang di dalamnya. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari pintu masuk lainnya ke dalam hotel itu. Dan benar saja mereka pun menemukan pintu masuk lainnya ke dalam hotel itu. Namun tanpa mereka ketahui pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya. Saat masuk mereka menemukan radio yang mereka dengar dari luar tadi. Namun tanpa mereka ketahui ternyata radio itu sudah rusak. Aneh sekali. Mereka pun melanjutkan menelusuri hotel itu. Kemudian saat Nina sedang memandangi dirinya di cermin, lalu tiba-tiba ada sosok yang lewat sama seperti dirinya. Nina pun mencoba mengikutinya. Lalu tiba-tiba Neil datang dan sosok itu pun menghilang. Saat mereka menuju kamar 3046, Acin tidak sengaja kakinya tersandung kaleng. Kemudian dia pun melemparkan kaleng itu. Namun tanpa diduga kaleng itu balik lagi. Mereka yang penasaran pun mencoba melemparnya kembali dan kaleng itu pun balik lagi. Kemudian Acin yang rasa ingin tahu ada apa di balik kegelapan itu, dia pun memasuki ruangan itu. Sementara teman-temannya menunggu di luar. Namun karena lama dan tidak ada jawaban dari Acin saat dipanggil mereka pun memasuki ruangan itu. Lalu tiba-tiba ternyata Acin cuma ngeprank teman-temannya saja. Kemudian dia mengajak temannya ke sebuah ruangan yang Acin temukan saat dia masuk tadi. Dude, what is all this? Sesampainya di ruangan itu terlihat seperti ruangan bekas rumah sakit. Dan benar saja dulu memang banyak orang mengatakan kalau di dalam hotel itu memang ada rumah sakit jiwa.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kamar 3046. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara seperti hujan dan ternyata itu hanyalah suara TV. Saat dua orang ini mendekati suara itu, dua orang itu merasa bahwa suara itu mengatakan, "Selamat datang." Dan kini tibalah mereka di depan kamar 3046 yang mereka cari dari tadi. Sampainya di kamar itu mereka tidak mendapatkan hal-hal yang aneh. Sampai seorang pria yang bernama Sam berkata seenak jidat. Lalu terdengar bunyi shower yang dinyalakan seseorang. Kemudian dia pun mencoba memeriksa kamar mandi itu. Lalu tiba-tiba, betapa terkejutnya mereka saat menemukan Sam sudah tewas di bak mandi. Melihat hal itu mereka pun buka-bukaan. Namun saat mereka ingin keluar lewat pintu masuk tadi, mereka malah tidak menemukan pintu itu sama sekali. Saat mereka kelelahan mencari pintu keluar namun tidak juga ditemukan, mereka pun mulai menyesali dan mengatakan tak seharusnya kita ke tempat ini. Kemudian salah seorang dari mereka berpikir bahwa kita bisa menemukan sinyal asal kita bisa mencari teras hotel atau ruangan yang terbuka di hotel ini. Kemudian Acin dan Magis pun mencari tempat di mana ada sinyal sementara Neil menjaga para wanita. Saat mereka mencari teras hotel itu, tiba-tiba ada seorang wanita. Acin dan Magis pun mengikuti wanita itu. Wanita itu hilang begitu saja, kemudian muncul kursi roda yang berjalan sendiri. Namun saat mereka mendekati kursi roda itu, tiba-tiba melihat Magis tewas, Acin pun buka-bukaan. Namun kursi roda itu menghadangnya. Di tengah kepanikannya dia pun menemukan pintu terbuka. Acin pun masuk ke ruangan itu. Scene berpindah kepada Neil dan para wanita. Merasa Magis dan Acin belum juga datang, mereka pun mencarinya. Di tengah pencarian alangkah terkejutnya saat melihat Magis sudah tak bernyawa lagi. Sementara mereka yang masih kepikiran Acin pun, mereka pun segera mencari Acin. Saat mereka bertemu Acin, terlihat Acin pun seperti orang yang shock parah. Lalu mereka berlima pun mencoba mencari teras di lantai atas. Di tengah pencarian mereka melihat benda yang bergerak. Saat mendekati benda itu, tiba-tiba melihat hal itu mereka pun buka-bukaan. Di tengah kepanikan, perempuan yang bernama Sonia ini pun terjatuh. Lalu tiba-tiba Sonia pun di bawah makhluk itu. Entah mati atau tidak, saya pun tidak tahu. Kemudian saat mereka kelelahan, Neil terpikir kalau ada lampu berarti juga ada ruang generator yang pasti ada jalan keluar masuk dari sana. Lalu Neil mengecek sekitarnya. Dia yang tanpa sengaja menemukan kunci. Neil pun mengajak teman-temannya kabur menggunakan mobil. Namun saat di dalam mobil, kabut menyelimuti mereka dan mobil mereka pun terhenti saat menabrak sesuatu. Saat mereka turun dari mobil, alangkah terkejutnya mereka saat mereka melihat nomor kamar hotel 3046-nya. Artinya mereka balik lagi ke tempat itu. Mereka yang sudah kehabisan akal untuk keluar dari situ, mereka pun hanya bisa pasrah dan menunggu pagi. Kemudian Neil mengatakan intinya kita jangan berpisah dan mereka pun masuk ke sebuah ruangan lalu menutupnya. Tapi tidak lama kemudian seperti terdengar suara Sonia. Awalnya mereka tidak yakin itu Sonia, tapi saat mereka mendekatinya ternyata benar adanya Sonia masih hidup. Kemudian Sonia mengatakan yang mengincar mereka semua adalah Maya yang arwahnya penasaran. Sonia pun kembali menambahkan mungkin saja ada yang ingin Maya sampaikan ke kita. Lalu Sonia pun mencoba memanggil Maya. Lalu tiba-tiba saat Sonia bicara di telepon, kemudian Sonia mengatakan ke temannya bahwa Maya hanya ingin membunuh mereka semua. Kalau ada yang bingung kok bisa ada sinyal, sedangkan tadi mereka mencari sinyal tidak ada. Antum mah bebas bos.
Mengetahui hal itu, mereka pun balik ke ruangan tadi dan menutup pintu sambil tangan berpegangan. Lalu tiba-tiba ada asap yang masuk dari pipa yang bocor. Lalu tiba-tiba mereka yang panik pun segera keluar, dan betapa terkejutnya mereka melihat Sony yang sudah mati dengan nyantui di kursi roda. Kemudian saat mereka sedang bersantai menunggu pagi, tapi anehnya jam 4 kurang 5 menit yang artinya sama saja waktu di tempat itu tidak berputar. Mereka pun kembali mencari jalan keluar, tapi tidak sengaja menemukan sebuah ruangan dan mengambil buku dari ruangan itu. Yang tertulis di buku itu artinya gaib. Dengan panduan buku itu mereka pun melakukan pembacaan mantra di dalam buku itu. Tidak lama kemudian terdengar seperti suara. Mereka pun mengikuti arah suara itu. Saat mereka memasuki ruangan itu, benar saja dulu Maya disiksa dengan alat kejut. Tapi Maya yang seperti memiliki kekuatan merusak mesin alat kejut itu dan mentransfer kekuatannya ke dalam mesin itu. Intinya mereka semua harus membakar mesin itu. Kemudian mereka mencari sesuatu di dapur dari hotel itu yang bisa digunakan untuk membakar mesin tadi. Lalu saat mereka memasuki ruangan, tiba-tiba Maggie pun tewas. Di tengah pencarian mereka berpencar, tiba-tiba Acin pun juga tewas. Kemudian Neil yang menemukan minyak dan korek. Saat ingin membakarnya, tiba-tiba sementara Nina yang terjatuh, tiba-tiba melihat hal itu Nina pun buka-bukahan. Di tengah kepanikannya Nina dihadang temannya yang sudah mati. Nina yang ketakutan pun tanpa sengaja terpeleset dan memecahkan sesuatu yang mana saat dia cium seperti minyak. Melihat ada bola lampu yang menyala, Nina pun memecahkan bola itu tepat di atas minyak yang tumpah itu. Melihat hal itu, hantu pun marah ke Nina. Dan Nina pun dihantam oleh kursi yang membuatnya terjatuh. Kemudian hantu itu berusaha memadamkan apinya. Dan saat api itu padam, Nina pun mencoba meniupnya dan bersamaan dengan itu kipas angin bernyala, membuat api itu hidup kembali. Nina pun segera membawa api itu ke ruangan tadi dan membakar mesin itu. Dan saat mesin itu berhasil dibakar, benar saja hantu itu pun menghilang dan pintu hotel pun terbuka. Bersamaan dengan itu hari pun sudah pagi dan Nina pun berhasil selamat. Film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.